Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh Sobat Maestro yang dapat mendengarkan siaran renungan pada pagi hari ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini akan saya bawakan dengan judul Mati Kecemasan, yang ayatnya saya dasarkan pada Lukas pasal 21 ayat 26. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang dalam Yesus Kristus, kasih kemurahan-Nya nyata ketika kami boleh melihat dalam kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, bila mana pagi ini kami dapat membaca, kami dapat memperdengarkan suara Tuhan, biarlah kami dapat renungkan dan boleh membawa kekuatan dalam hidup kami. Kami bawa doain dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari-hari belakangan ini tentu kita dihinggapi dengan berbagai kecemasan yang tentunya diawali dengan bertambah-tambahnya orang-orang yang terkena atau terpapar penyakit yang disebut dengan penyakit COVID-19. Dan saudaraku sekalian, hari ini bertambah-tambahnya semakin banyak. Dan bahkan sebut-sebut jumlahnya memiliki rekor nomor 2 setelah India. Jadi ini sesuatu angka yang mengkhawatirkan tentunya. Dan banyak orang sudah mengalami ketakutan dan kecemasan. Lukas pasal 21 ayat 26 mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tentu saudaraku sekalian, ayat ini tidak berbicara pada satu sisi, dan memang berbicara tentang nubuatan yang akan datang. Dan nubuatan itu sedang digenapi tentunya saat ini, karena kuasa langit akan goncang. Di mana langit di mana kita sedang hidup ini, di bumi di mana yang kita injak ini, sekarang ditimpa oleh sebuah musibah di mana virus sedang melanda di mana-mana. Khususnya di negeri kita dan khususnya lagi di kota Bandung di mana penulis atau saya sedang tinggal. Saudaraku sekalian, mari kita lihat apa yang disebut dengan rasa takut. Saudaraku, mungkin ada orang mengalami rasa takut oleh karena menonton film horor atau bahkan hanya melihat sebuah kecoa. Dan itu sesuatu yang mungkin kita anggap wajar. Rasa takut ini merupakan hal yang wajar memang, dan setiap orang biasanya memiliki pemicu yang berbeda-beda. Namun, coba kita pernah berpikir bagaimana ketakutan ini bisa muncul, dan bagaimana tentunya yang kita perlu tahu bagaimana cara mengatasinya. Takut memang adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling mendasar dan kuat. Emosi ini sangat melumpuhkan, tapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Faktanya, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Perasaan ini membuat kita waspada terhadap situasi yang dianggap bahaya dan mempersiapkan kita untuk dapat menghadapinya. Dan situasi ini bisa berupa peristiwa fisik yang darurat seperti terjebak dalam kebakaran, atau berada di tebing jurang, dan lain sebagainya. Namun ini juga bisa datang dari situasi yang tidak mengancam nyawa, ya, seperti ujian, mungkin berbicara di hadapan umum, mungkin ada seorang pemuda atau pemudi baru kencan pertama kali, atau sedang menonton film horor, atau sedang menghadiri pesta. Bisa saja keadaan kecemasan itu muncul di hadapan kita. Dan pada kondisi ini, ketakutan yang kita rasakan merupakan respon alami tubuh yang normal dan wajar. Dan respon ini bisa memunculkan berbagai perubahan pada fisik dan mental, mulai dari ringan atau sedang.
Namun, saudaraku, rasa ini juga bisa tidak rasional, ini masalahnya ya. Dan dapat mengganggu kebahagiaan dan rasa aman kita hingga berdampak negatif pada kehidupan kita sehari-hari. Pada kondisi ini, ketakutan yang kita alami bisa menjadi sebuah gejala gangguan mental tertentu, saudara. Bahkan seperti kepanikan, fobia, atau gangguan stres pasca terjadinya masalah yang kita hadapi. Baik, saudaraku sekalian, mari kita lihat sebuah cerita dalam Alkitab. Ya, dalam Daniel pasal 5 ayat 5, atau secara menyeluruh dalam pasal yang kelima, dan itu ada seorang raja yang bernama Raja Belsazar. Ya, raja yang menggantikan orang tuanya sebelumnya yang sangat hebat, sangat berkuasa, ya, sangat membawa kemajuan pada negara atau negeri Babylon. Nah, penggantinya Raja Belsazar hanya menghabis-habiskan uang, hanya menghabis-habiskan tenaga dan bahkan waktunya untuk berpesta. Dan ini sedang mengadakan sebuah pesta bersama seluruh para undangan. Dan rupanya pestanya pesta yang juga menyakiti hati Tuhan, karena juga mereka pesta dengan sengaja menggunakan alat-alat yang biasa digunakan oleh bangsa Israel untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang suci. Namun, saudaraku sekalian, Tuhan sedang bertindak melalui jari-jari yang sedang menulis penghakiman buat Raja Babylon. Dalam Daniel pasal 5 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ya, dia di tangan sedang menulis, dia lihat dan apa yang ditulisnya. Ayat 6 mengatakan, lalu raja menjadi pucat. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saudaraku sekalian, inilah kondisi orang yang ketakutan. Kondisi orang yang sedang mengalami kecemasan berat. Mukanya menjadi pucat, pikirannya semakin menggelisahkan, dan bahkan sendi-sendi pangkal pahanya, lututnya bergoyang, berantukan. Lemes, saudaraku sekalian. Inilah orang yang sedang mengalami ketakutan. Orang takut bisa saja menjadi lemes, betul-betul lemes, karena dia segala organ tubuhnya terganggu juga. Ya, hormon-hormonnya terganggu oleh karena ketakutan. Namun, saudaraku sekalian, pertanyaannya, mengapa dia takut? Ya, dan bagaimana kita bisa keluar dari ketakutan? Ya, itu yang kita perlu pahami. Banyak orang sekarang ini mengalami ketakutan, dan bahkan sahabat-sahabat saya yang tentu saya sangat kasihi mengalami ketakutan dan bahkan semakin mengalami penyakit yang semakin membawa tubuhnya dalam keadaan yang semakin drop, semakin melemahkan tubuhnya. Dan bahkan di antara mereka ada yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya, sudah beristirahat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita mengalami ketakutan yang membawa situasi semakin sulit. Dan itu sebabnya saya bertanya tadi, mengapa kita takut? Ya, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Ya. Rasa takut mungkin terjadi yang pertama oleh karena kurangnya pemahaman akan situasi yang terjadi. Ya. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Kadang-kadang kita ketakutan karena ada situasi di mana ada keributan, kita menjadi takut, tetapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Padahal mungkin sedang orang berpesta barangkali. Yang kedua, kurangnya pengetahuan untuk mengatasi masalah tertentu. Ya, sekiranya saya bisa menyelesaikan satu perkara, misalnya saja laptop saya ini bermasalah. Karena saya tahu membetulkannya, saya tidak terlalu memusingkan, ada cemas atau khawatir karena saya bisa lakukan. Jadi pengetahuan yang kurang atas satu masalah tertentu bisa membawa rasa takut, gelisah, ataupun khawatir tadi.
Dan yang ketiga, ini hal yang penting, saudaraku sekalian. Seringkali ketakutan, kecemasan itu karena terkait dengan ego dan citra diri. Waduh, kalau saya sakit seperti ini, bagaimana orang memandang saya? Aduh, saya ini orang yang sudah memelihara, menjaga kesehatan saya dengan baik dan orang sudah tahu. Tapi kenapa saya sakit seperti ini? Jadi saudaraku sekalian, seringkali masalah citra. Apalagi sering dikaitkan dengan mungkin dosa, seperti yang dikaitkan oleh para sahabat Ayub misalnya. Oh, jadi citra diri atau ego itu yang seringkali membawa dampak dalam ketakutan kita. Dan yang terakhir adalah mengapa kita takut? Karena kurangnya penyerahan diri. Ini yang jauh lebih penting. Kita jauh lebih dituntut oleh Tuhan ketika kita mengalami sakit, mengalami situasi yang sulit. Kita perlu lebih banyak penyerahan diri kepada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, seperti yang terjadi dengan Raja Belsasar tadi, mengapa dia merasa takut? Karena mereka orang ini memiliki pengalaman hidup yang salah dan jauh dari Tuhan. Bahkan melawan Tuhan, menantang Tuhan. Ada banyak dosa yang dialaminya, sehingga ketika Tuhan bertindak, dia merasa ketakutan. Dan saudaraku, penting sekali berserah kepada Tuhan agar kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita mungkin sudah pernah alami dalam dosa. Tuhan kiranya mengampuni kita. Dan tentu oleh karena kemurahannya saja kita beroleh pengampunan. Dan apa yang kita alami, pengampunan yang kita dapatkan, membuat kita memiliki ketenangan dalam pemikiran. Dan Raja Belsasar tidak memiliki hal demikian. Dia tidak mengenal akan Tuhan. Berdebar, berpikir tidak normal, berpikir gelisah, dan pada akhirnya bertindak pun, nah ini akibatnya. Mulai berdebar, muka pucat, berpikir tidak normal, dan akhirnya bertindak serampangan. Itulah yang terjadi dengan dia dan bisa juga dengan kita. Kalau kita tidak memiliki cara-cara yang terbaik untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang mungkin mengalami ketakutan, kecemasan saat ini oleh karena situasi yang sangat darurat, oleh karena penyakit yang bermunculan. Akibat dengan COVID ini ada banyak penyakit yang lain bermunculan semakin menjadi-jadi. Ya. Baik. Sebetulnya bagaimana respon rasa takut itu terhadap fisik kita, ya, terhadap badan kita? Apa respon fisik kita terhadap perasaan takut? Ya, respon seseorang terhadap bahaya umumnya melibatkan banyak area di pikiran atau otak kita. Namun, ya, seperti yang dilansir dalam sebuah artikel Northwestern Medicine, berbagai penelitian telah mengidentifikasikan bahwa ada bagian dalam otak kita, amigdala, merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam memproses ketakutan. Nah, saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala ini mengaktifkan sistem saraf dan mengirimkan sinyal rangsangan ke area otak lain agar lebih waspada. Area otak ini termasuk hipokampus dan korteks prefrontal yang bekerja sama untuk memulai respon yang disebut dengan fight or flight, ya. Sederhana sekali ya untuk memudahkan fight or flight, yaitu melawan atau melarikan diri. Itu respon yang normal dari pikiran atau otak kita. Respon fight or flight inilah, saudaraku, yang berperan untuk melindungi atau menyelamatkan kita jika ada ancaman atau bahaya yang nyata. Dan kita mungkin akan bersiap untuk melawan bahaya itu, yang membuat kita rasa takut tadi, kita melawan, atau kita bisa melarikan diri dari ancaman tadi atau flight, ya. Jadi respon fight or flight ini tadi juga termasuk memberitahu beberapa organ kita, ya, dalam tubuh kita ini, seperti jantung, paru-paru, kelenjar adrenal, untuk bekerja lebih cepat, ya. Dan kita mungkin akan mengalami detak jantung lebih cepat. Kan tentu bagus dalam situasi yang kritis, harus lebih cepat tanggap. Dan kemudian napas yang tersenggal-senggal, serta respon stres karena pelepasan hormon adrenalin oleh kelenjar adrenal. Dan pada saat yang sama, otak kita itu memberitahu bagian lain dari tubuh untuk melambat. Ya, sebagai contoh saat kita takut
organ pencernaan akan memperlambat kerjanya. Kondisi ini membantu tubuh kita untuk menghemat energi karena proses keselamatan yang sedang menjadi prioritas oleh tubuh kita. Jadi respon tubuh kita ya dengan istilah tadi fight or flight ini akan tetap ada hingga otak kita menerima sinyal lagi untuk menghentikan respon tersebut. Bagi otak berpikir bahwa ancaman ini sudah hilang atau bukanlah suatu ancaman yang mengkhawatirkan lagi, maka reaksi fight or flight tadi kemudian dihentikan. Adapun semua proses tersebut terjadi dalam hitungan detik, saudaraku sekalian. Itu kita mungkin jabarkan beberapa menit, tapi sebetulnya proses itu terjadi beberapa detik saja. Baik, sekarang bagaimana kita merespon ya secara emosional terhadap rasa takut tadi? Di sisi lain, saudaraku, respon emosional terhadap rasa takut bisa berbeda pada setiap orang. Ya, meski demikian, respon emosional ini pun melibatkan beberapa reaksi kimia di otak. Nah, saya sebutkan tadi bahwa kenapa berbeda? Karena mungkin pengetahuannya berbeda, ya, pengalamannya pun berbeda di masa yang lalu, dan penyerahan dirinya pun berbeda, sehingga berbeda caranya. Itu sebabnya kita harus memilih respon yang terbaik itu seperti apa yang kita harus lakukan ketika mengalami situasi darurat tadi. Pada sebagian orang mungkin situasi itu menyeramkan. Ya, bagi sebagian orang situasi yang sama tidak mengalami situasi emosional apapun. Ya. Namun di sisi lain, saudaraku sekalian, ada pula beberapa orang yang justru menganggap rasa takut sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Seperti contohnya mungkin orang suka masuki sebuah tempat yang disebut dengan rumah hantu, ayo kita coba ya menantang ya, atau menonton film horor jadi menjadi sebuah hobi ya. Ada seperti itu. Jadi meskipun mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi otaknya ya pikirannya mengirim pesan bahwa hal itu nggak nyata, nggak benar itu ya. Jadi meskipun mereka takut, mereka akan tetap nonton juga ya, dan pergi ke tempat-tempat disebut dengan rumah hantu. Nah sekarang saudaraku sekalian, saat kita merasa takut, ada beberapa gejala atau perubahan pada fisik, emosi yang umumnya akan muncul. Dan gejala yang muncul bisa berbeda pada setiap orang karena respon yang dihasilkan pun tidak selalu sama. Dan secara umum saya dapat gambarkan seperti ini. Ya, tadi kita sudah menyampaikan secara luas. Mungkin persisnya bisa terjadi kalau kita mengalami ketakutan atau kecemasan. Detak jantung tidak teratur, napas tersengal-sengal, cepat berkeringat, dan bahkan berlebihan, panas dingin, sakit perut, sakit kepala, mual, pusing, atau pingsan, otot menjadi tegang, ada kedutan, ya, gemetar, gagap bahkan. Ada yang tidak bisa bergerak bahkan sementara seperti lumpuh ya. Ada seperti karena sangat takut ya. Sulit berkonsentrasi pada hal-hal yang lain karena dikonsentrasi pada hal yang menakutkan tadi. Mulutnya menjadi kering. Nah, ini tanda-tanda orang sedang ketakutan, sedang kecemasan. Kehilangan selera makan untuk waktu yang lama tentunya ketakutannya, dan tidak bisa tidur. Jadi sekarang saudaraku sekalian, bagaimana kita mengatasi rasa takut, itulah yang jauh lebih penting kita perlu bahas pada perenungan pagi hari ini. Yang pertama saudaraku sekalian, cara mengatasinya, belajarlah untuk mencoba mengalihkan perhatian. Saat ketakutan melanda, Anda tidak mungkin dapat berpikir jernih. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah beristirahat dan meluangkan waktu untuk menenangkan diri secara fisik. Alihkan coba perhatian kita dengan coba berjalan-jalan, mandi, minum secangkir air hangat, atau aktivitas lainnya untuk membuat kita agak rileks. Dan yang kedua, cobalah bernapas dengan teratur, mungkin agak sedikit panjang. Jika napas kita mulai berdetak atau bergerak lebih cepat, atau napas kita tersengal-sengal, sebaiknya kita melawannya. Ya, lebih baik letakkanlah telapak tangan kita di atas perut dan bernapas secara perlahan-lahan dan dalam. Ya, hal ini dapat membantu menenangkan pikiran dan membuat kita terbiasa menghadapi kesulitan atau ketakutan kecemasan tersebut. Kemudian yang ketiga, menghindari pemicu yang membuat kita takut.
ya. Dan oleh karena itu coba kita hadapi pemicu tersebut agar perasaan yang tidak diinginkan ini memudar. Jika kita berani terbang misalnya naik pesawat, jangan pernah menghindarinya, ya. Cobalah naik pesawat kembali pada kesempatan berikut hingga rasa takut tersebut menghilang, ya. Kemudian yang keempat adalah pikirkan hal-hal yang positif. Jika kita juga bisa memejamkan mata dan memikirkan hal yang positif seperti membayangkan aktivitas ke tempat yang membuat kita senang hingga kita merasa lebih rileks. Dan kita bisa membayangkan sedang berjalan di satu tempat yang menyenangkan bersama juga dengan orang-orang atau anak-anak yang menjadi bahagian kita. Kemudian yang kelima, curhat kepada orang lain. Yang menceritakan perasaan kita kepada orang lain itu bisa menolong kita menghilangkan rasa takut dan kecemasan kita. Dan yang keenam adalah hadiahi diri kita sendiri. Apa maksudnya? Tidak ada salahnya tentu memanjakan diri kita dengan hal yang kita senangi. Membeli buku, makan di rumah makan, dan menghadiahi hal-hal yang lain yang membahagiakan kita. Itulah cara bagaimana kita dapat menolong rasa kekhawatiran dan kecemasan kita. Dan firman Tuhan tentunya yang mengingatkan kita dalam Matius pasal yang ke-6 yang disampaikan oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, menyebutkan jangan kamu khawatir. Ya, Tuhan mengatakan ayat 28 dan pasal 6 ini. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Lalu Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu tidak ada, ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kita. Hai orang-orang yang tidak percaya atau yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah akan kami pakai. Saudaraku sekalian, ayat yang terakhir dalam ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Tentu ayat-ayat firman Tuhan ini kita dapat aplikasikan dalam situasi kita sekarang ini yang sedang terdampak atau sedang terpapar virus corona yang sedang menggaung luar biasa hari-hari belakangan ini. Tuhan memiliki maksud yang indah buat masing-masing kita. Tuhan memiliki maksud yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika kita mengalaminya, mari kita belajar dari firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menambah sedikit pun, sehasta pun dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita dengan pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Untuk pagi hari ini kami beroleh berkat di mana kami boleh menikmati firman-Mu dan kami belajar supaya kami dijauhkan dari rasa khawatir dan takut dan kami beroleh kehidupan yang penuh dengan kedamaian bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara kami yang saat ini mengalami sakit, khususnya yang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Biarlah tangan iman mereka menggapai Tuhan dengan imannya sehingga kami beroleh ketenangan, kedamaian, dan terlebih tangan Tuhan yang penuh kuasa terluluh dari sorga menjamah dan memberikan kekuatan, kesembuhan. Itulah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.